Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Nur Hasana dengan NIM 625009. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pemetaan struktur organisasi tempat saya bekerja. Saya melakukan observasi dan wawancara singkat dengan kepala puskesmas dan rekan kerja. Wawancara dilakukan dengan kepala puskesmas yaitu Ibu Yanti Mirah Delima. Beliau menjelaskan bahwa struktur organisasi di Puskesmas Maracang mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 dan telah disesuaikan dengan pendekatan integrasi layanan primer yang membawahi beberapa klaster. Struktur organisasi ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu Kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi, penanggung jawab klaster sebagai koordinator pelaksana program, dan tenaga pelaksana teknis di masing-masing klaster. Klaster ini terdiri dari 5 klaster, yaitu klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 usia dewasa dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit, dan klaster 5 yaitu lintas klaster. Kepala Puskesmas membawahi langsung 5 penanggung jawab klaster. Setiap penanggung jawab klaster mengkoordinasikan 3-10 tenaga pelaksana, tergantung dari capaian program dan ketersediaan sumber daya manusia. Beliau menyampaikan bahwa struktur ini cukup efektif, namun perlu adanya penguatan dalam sistem informasi dan komunikasi lintas fungsi. Berikutnya saya mewawancarai dengan salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Maracang, yaitu Dr. Kanidia Nur Aziza, seorang dokter umum yang telah bekerja di Puskesmas Maracang lebih dari 5 tahun. Wawancara ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara staf puskesmas dengan struktur organisasi yang telah berlaku. Menurut beliau, struktur organisasi saat ini sudah cukup jelas dan terbagi dalam klaster fungsional. Setiap klaster memiliki penanggung jawab yang ditunjuk langsung oleh kepala puskesmas dan tenaga pelaksana di bawah koordinator masing-masing klaster. Dr. Kani juga menyampaikan bahwa struktur ini membantu memperjelas alur kerja dan tanggung jawab. Namun tantangan tetap ada. Salah satunya yaitu koordinasi lintas klaster yang kurang optimal, terutama saat menjalankan program terpadu seperti posyandu maupun kegiatan surveillance. Tujuan dan dasar hukum organisasi berbasis klaster. Tujuan pengembangan organisasi berbasis klaster bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan puskesmas. Dasar hukum yang mendukung berdasarkan regulasi yang memastikan tata kelola sesuai dengan ketentuan hukum. Ini adalah struktur organisasi awal Puskesmas Maracang. Struktur ini menampilkan hierarki dan peran utama dalam organisasi Puskesmas Maracang. Bagan ini menyajikan visual yang membantu memahami hubungan antar bagian dalam puskesmas. Identifikasi masalah utama dalam implementasi struktur klaster. Hambatan komunikasi. Tantangan utama dalam struktur organisasi klaster adalah hambatan komunikasi yang menghambat koordinasi antar tim, lalu penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Sumber daya tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga mempengaruhi efisiensi operasional klaster. Lalu adanya duplikasi tugas, adanya pengulangan pekerjaan menyebabkan pemborosan tenaga dan waktu dalam struktur klaster. Lalu, solusi dengan teori manajemen modern. Manajemen berbasis hasil, pendekatan manajemen yang fokus pada pencapaian tujuan dan hasil akhir untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Struktur organisasi matrik, model organisasi yang menggabungkan fungsi dan proyek untuk fleksibilitas dan kolaborasi antar tim. Nah, ini adalah usulan perubahan struktur dan visual bagian revisi. Nah,
di mana adanya perampingan klaster manajemen yang membawahi manajemen administrasi serta sarana dan prasarana. Lalu klaster KIA, nakes, KIA, imunisasi dan gizi. Di klaster dewasa dan lansia langsung membawahi tenaga kesehatan, PTM, dan promotif preventif. Lalu klaster 4 penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan, di mana di bawah membawahi surveillance, promosi Promkes dan sanitarian. Lalu di lintas klaster 5 yaitu lintas klaster dan edukasi. Jadi perwakilan PJ kesehatan remaja, promosi laboratorium dan program-program lainnya. Nah, struktur organisasi ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan bisnis. Visualisasi bagian ini menggambarkan pembagian klaster secara jelas dan fungsional untuk memudahkan pemahaman dan implementasi. Lalu manfaat apa yang didapatkan oleh pasien dan tenaga kesehatan dalam optimalisasi ini? Yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan. Perubahan struktur meningkatkan mutu pelayanan medis demi hasil yang baik bagi pasien. Lalu koordinasi tim lebih baik, kerjasama antar tenaga kesehatan semakin efektif sehingga pelayanan menjadi lebih terintegrasi. Lalu kepuasan pasien dan kesejahteraan. Peningkatan layanan berdampak positif pada kepuasan pasien dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Lalu kesimpulan dan rekomendasi apa untuk optimalisasi struktur organisasi Puskesmas Maracang ini? Pentingnya struktur klaster. Struktur organisasi berbasis klaster meningkatkan efisiensi dan integritas dalam pelayanan kesehatan Puskesmas. Evaluasi dan pengembangan. Puskesmas dianjurkan melakukan evaluasi dan pengembangan struktur sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pelayanan. Sekian pemaparan tentang pemetaan struktur organisasi di tempat saya bekerja. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.